Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak tengok penampakan lagi dalam cerita Upin dan Ipin guys. Hari tu aku ada buat and then dapat Alhamdulillah sambutan ramai. Lepas tu aku tengok ada juga komen yang macam menyakitkan hati, yang cakap, kau ni dah ada anak pun nak react Upin Ipin lagi. Kata aku lah, subscriber aku suka tengok. Kau kalau tak suka, kau get out. Keluar sekarang. Kau keluar sekarang. Apa yang kau buat dalam aku punya channel. Okay guys, so jom kita tengok beberapa penampakan lagi dalam cerita Upin dan Ipin. Sebab aku pun minat tengok cerita Upin dan Ipin. And then kita tengok channel khas klip yang membincangkan hal-hal horror dalam Upin dan Ipin. Dia ada banyak part tau. Kita tengoklah beberapa part yang dia post ini. Okay guys, so jom kita start. Go. Okay. Bayangan Bunda Maria. Wah, inilah 7 hal horror Upin dan Ipin. Aku rasa channel ni memang tak sup gila dengan cerita Upin dan Ipin. Jom, let's go. Upin dan Ipin. Jom, let's go. Hal yang paling ditakuti oleh manusia di muka bumi ini adalah sebuah penampakan hantu yang menampakkan dirinya di tengah orang keramaian. Orang lagi ngumpul kan, tiba-tiba aja dia nongol aja gitu guys. Di saat itu manusia berbondong-bondong melindungi diri mereka masing-masing, walaupun masing-masing tidak melindungi dirinya dengan bondong-bondong. Tanpa disadari ternyata tidak hanya di kehidupan nyata kita bisa melihat hantu dan menjadi seorang indigo, ya seperti Deddy Komposer. Nah ternyata di beberapa scene membuat kita percaya dengan keberadaan hantu. Bayangin saja, di dalam kartun saja terdapat penampakan hantu, ya bagaimana dengan kehidupan nyata di muka bumi ini. Mistis di Park Ke-8 yang terjadi di dalam film animasi Upin dan Ipin di episode Sinar Puasa. Ya, episode yang berbeda, yang dimana di dalamnya si Jarjit menemukan UFO asli yang terbang, yang ternyata itu adalah sebuah drone milik Abang Saleh. Mari kita bahas pada Park Ke-8 ini. Abang tak sabar nak tengok je. Mari kita tengok. Wajah tidak dikenal. Mungkin beberapa dari kalian tidak menyadari terdapat penampakan wajah yang menyerupai Bunda Maria. Biasanya Bunda Maria itu atau patung Bunda Maria berada di sebuah bangunan gereja tua dan dijadikan sebagai dashboard film hantu. Ya, film vampir gitu guys. Nah bujang, di sini terdapat penampakan dari Bunda Maria. Tapi sebelumnya di film ini diawali dengan Kak Ros yang menghidupkan lilin dari balon api yang dimiliki oleh Upin dan Ipin. Ya, lampion milik Upin dan Ipin. Di saat itu mereka semua hendak bermain bersama-sama teman-temannya. Ada Meme, Mail, dan tentunya si Jarjit dan Upin dan Ipin dan Kak Ros. Nah sebenarnya di sini ini tidak ada yang aneh. Namun di saat Kak Ros beranjak dari tempatnya, coba kita zoom di rumah Tok Dalang ini atau dekat rumah Tok Dalang ini, yang dimana sekilas ini mirip sekali dengan Bunda Maria atau patung Bunda Maria yang ada di film-film itu bujang. Apa jangan-jangan Tok Dalang menyimpan patung itu dengan sengaja ya di depan rumahnya? Ataukah ini hanyalah kebetulan semata? Dan ataukah ini adalah asli penampakannya? Engkau rasa sama ke? Engkau rasa sama ke? Cuma kau jujur dengan aku, rasa sama ke? Aku rasa tak sama. Dia macam mana kau boleh terfikir? Sorry bang, saya bukan nak condemn ya. Dari Bunda Maria yang menampakkan dirinya di tengah film animasi Upin dan Ipin ini. Menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di dalam kolom komentar di video ini. Menyeramkan bukan? Apa benda? Nomor 2, lampion Meme menghilang. Tak apa. Tidak hanya penampakan dari Bunda Maria yang menjadi hal mistis dan hal horor. Ternyata ada hal horor lainnya lagi yang terdapat di saat Upin dan Ipin dan kawan-kawannya bermain bersama di depan rumahnya atau dengan teman-temannya di situ. Kalian pasti melihat sebelumnya ada dengan sangat jelas sebuah lampion milik Meme yang dibawa Meme untuk dibagi-bagikan dan dimainkan oleh teman-temannya di depan rumah Upin dan Ipin. Nah bujang, di saat itu Meme meletakkan lampion yang banyak-banyak tersebut di depan rumah Upin dan Ipin. Terlihat sangat jelas sebelumnya bahwa ia meletakkan lampion yang banyak-banyak tersebut di depan rumah Upin dan Ipin. Namun tidak memakan waktu yang lama dan beberapa saat kemudian dan beberapa detik kemudian tiba-tiba sajalah di saat perlihatkan di scene yang berbeda, kita sudah tidak lagi melihat ada lampion Meme yang berada di depan rumah Upin dan Ipin sebelumnya itu. Saya heran dengan rumah Upin dan Ipin. Sehoror apakah rumahnya dan seseram apa rumahnya sehingga banyak kejadian aneh yang ada di rumahnya. Ya seperti mengapa opah wajahnya mirip orang meninggal lah, lalu lorongnya menjadi gelap. Kejap, aku rasa abang ni banyak sangat tengok drama Melayu Ini kesalahan bang. Aku tahu editor tu memang malas nak buat.
dan So, tak ada sebagainya. apa yang Dan seram. juga yang terakhir ini, kenapa bisa lampion Mimi yang jelas-jelas ada di depan rumah Upin dan Ipin, lalu kenapa bisa menghilang dan siapakah yang menyembunyikannya? Dan ini adalah salah satu hal horor dan hal yang mistis yang terjadi di dalam film animasi Upin dan Ipin. Tapi ya terserah dari Anda kembali, mana yang lebih masuk akal buat Anda. Menyeramkan bukan? Nomor 3, bayangan pocong. Tak seram bang. Saya tidak tahu apakah Okey, ini yang ni adalah aku nak tengok. benar-benar bayangan dari pocong ataukah dahan pohon ataukah batang pohon ataukah batang sudahlah. Nah, yang jelas yang kalau dilihat dari jauh memang penampakannya Okey. seperti Ini pocong dan nampak real berwarna dia. putih. Jadi sebelumnya di saat itu Jarjit dan kawan-kawannya Nampak warna biru. Jap, aku rasa pocong tu dia dah tukar warna lah. Dia dah bosan pakai warna putih, so dia pakai warna biru. Yang ni pula boleh cakap dia pakai putih. Abang, cuba abang pergi cek balik power abang, spek power abang berapa. karakter lainnya bermain Biru, lampion bukan putih, Bang. bersama-sama. Mereka semua sedang asik bermain sampai lupa kalau ada yang aneh di sini. Di saat itu Jarjit terheran-heran dengan kedatangan atau keterbangan Mana yang suatu tadi? UFO yang berada di atasnya. Anehnya itu dia tidak melaporkan kepada Upin dan Ipin dan kawan-kawan lainnya kalau dia melihat ada UFO terbang di situ. Tapi itu bukan hal horornya dan hal mistisnya. Coba deh kalian lihat di saat scene Jarjit memperhatikan UFO terbang tersebut. Tampak tidak ada yang aneh di scene ini sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dan kita zoom sedikit di bagian ini, Biru, ya, Bang. terdapat sebuah Biru, bayangan Bang. putih yang dugaan saya ini adalah pocong Ini atau bukan putih, makhluk Bang. Biru, Bang. supranatural, yang dimana ini tidak terlihat sebagai batang pohon dan kayu pohon, tapi terlihat seperti Jadi, pocong ya, yang Bang, ini. dikukus atau ditutup oleh kain putih seperti itu, dan dia itu berdiri tegak di situ. Menurut kalian apakah ini adalah pocong ataukah bukan? Ya, tapi kalau dilihat dengan teliti lagi, bayangan putih ini terlihat mengapung dan sedikit terangkat tanpa kaki. Tapi ya terserah dari Anda lagi. Jap. Aku nampak macam, kau tahu nila tak? Yang orang selalu pakai untuk nila baju sekolah macam tu. Macam tu. Aku rasa pocong ni dia dah bosan pakai baju putih, so dia pun nilakan dia punya warna tu. Jadilah pocong. Mana yang lebih biru. masuk akal Gitu. buat Anda? Menyeramkan bukan? Nomor 4, lampion Jarjit mati sendiri. Tengoklah main-main, kita main-main Setan Okey. biasanya hidup dalam bergelimpangan misteri dan hal unik. Ia diberikan kuasa oleh Sang Maha Pencipta untuk mengelabui umat Tuhan dan membuat sesat umat Tuhan. Woi, tapi Jadi patung guys, ni banyak scary sekali tu. hal yang dilakukan olehnya, yaitu si setan dan iblis atau jin. Tidak lari dari scene tentang penampakan UFO dan penampakan pocong di Aduh, nomor 3 tambah sebelumnya. pula bunyi Jadi si tu, Jarjit tak itu boleh. dengan sangat jelas memegang sebuah lampion untuk bermainnya. Lampion yang dipegang oleh Jarjit sebelumnya sangat terang dan tidak diapa-apakan olehnya. Bahkan apinya itu tidak mati di lampion tersebut. Tapi di saat Jarjit melihat UFO yang membuatnya kaget dan membuatnya terheran-heran, dia sempat menjatuhkan lampionnya di tanah. Tapi scene berubah dan kita diperlihatkan lampion si Jarjit sudah tidak lagi memiliki cahaya yang terang atau mati secara total. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa segampang itu matinya apinya? Karena di dalam lampion tersebut bukan lampu ya Bujang, tapi malah api. Api kok tidak membakar lampion tersebut, dan ini bisa jadi hal horor yang membagongkan. Tapi semua terserah lagi kepada peminat dan penonton di sini. Mana yang lebih masuk akal buat Anda sekalian? Menyeramkan bukan? Tak bantah. Nomor 5. Bunyi itu yang Kenapa warung menyeramkan, Abang Is masih buka malam-malam? Hal horor berikutnya di scene yang berbeda. Nah Bujang, kalian pasti tahu warung Abang Is yang berada tidak jauh dari rumah Upin dan Ipin. Ternyata warung Abang Is ini juga menyimpan hal misterius dan mengerikan. Pasalnya di saat Jarjit mengejar UFO yang terbang itu yang sebelumnya ditemukannya di langit, kita diperlihatkan warung Abang Is di situ. Sempat tidak ada yang aneh di warung Abang Is ini, nampaknya biasa-biasa saja. Tapi pernahkah kalian berpikir waktu itu sudah malam-malam sekali dan sangat gelap, tapi kenapa warung Abang Is masih buka malam-malam? Oke lah, mungkin banyak warung yang buka malam-malam itu Bujang ya, tapi kenapa warung Abang Is terlihat sepi dan gelap? Ya seperti bukan Abang Is yang menjual banyak barang-barang, namun jin atau setan yang mengelola toko dan warung Abang Is tersebut malam-malam. Menurut kalian apakah wajar warung dibuka malam? Kosong gitu guys, tidak ada apa-apa dan hanya buka gitu semata, dan hanya terlihat kosong seperti ruangan hampa dan sangat gelap.
Nah, bagi kalian yang menyebutkan ini adalah salah satu hal horor, silahkan tulis di dalam kolom komentar di video ini. Pasti ini kesalahan juga bukan? Sofa ni aku rasa pocong Nomor tu je yang 6, macam ada monster di seram. depan Jarjit. Hal mistis berikutnya terdapat di scene yang sama, namun berbeda objek dari penampakannya tersebut. Nah, Bujang, kalian pasti menduga saya akan membahas tentang warung Abang Is lagi, yang katanya kosong lah dan tidak ada yang jual lah dan apalah gitu, Bujang. Namun itu tidak benar. Kalian pasti tahu di saat Jarjit mengejar UFO tersebut, Jarjit berlari seperti diberikan kekuatan oleh makhluk supranatural. Ini diperlihatkan di saat Jarjit berlari, ada bayangan putih di situ. Ya, bayangan Jarjit tadi. Bujang. Nah, tapi kita tidak akan fokus dengan itu semua. Kita akan fokus dengan scene yang kita bahas di nomor 5 tadi. Nah, jadi tentang warung Abang Is, sebenarnya kalau dilihat dari mata telanjang tidak ada yang aneh di scene satu ini. Namun kalau kita zoom di area ini, nampak seperti ada 2 biji mata yang terlihat sangat jelas. 2 biji mata itu. Aku rasa abang ni kalau tengok Upin dan Ipin kan, tengok cerita Upin Ipin kan, dia perhati setiap satu kat dalam scene tu. So, dia bolehlah buat konspirasi macam tu kan. Tercahaya gitu, Bujang. Ya, terang gitu, Bujang. Terlihat jelas begitu. Aku, menurut saya ini bukanlah objek ni, aneh-aneh, tapi ini murni penampakan monster yang mungkin saja datang ke bumi untuk menaklukkan manusia, bukan untuk menaklukkan Koko Toaba. Nah, matanya ada 2 dan terlihat bersinar cerah dan bahkan seperti memandang Jarjit, seolah-olah Jarjit adalah target utamanya. Dan ini merupakan salah satu hal horor dan hal yang mistis yang terjadi di dalam film animasi Upin dan Ipin. Tapi ya terserah dari Anda lagi, mana yang lebih masuk akal buat Anda. Menyeramkan bukan? Bukan? Menyeramkan bukan? Dah kan ulang benda sama je. Okay guys, so aku tak nak tengok sampai habis sebab aku rasa macam abang ni banyak sangat tengok drama lah guys. Aku tak boleh nak fokus tau, sebab aku rasa apa yang dia buat tu kebanyakannya kesalahan dalam Upin dan Ipin. So apa pendapat korang? Korang rasa benda yang sama dengan aku ataupun memang Upin dan Ipin ni memang nak buat kelainan, nak buat penampakan horror, sampaikan pakar-pakar teori konspirasi ni boleh membuat konspirasi pasal cerita Upin dan Ipin. Okay guys, so tinggal komen korang macam biasa. Kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Apa-apa pun aku rasa abang ni saja je macam nak menghiburkan kita semua, cari-cari hiburan macam tu kan. So, aku minta maaf kalau aku banyak sangat condemn, cuma aku macam rasa benda tu tak masuk akal. Okay guys, so aku rasa tu saja. Bye, Assalamualaikum. Bye.